Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah bersuci dengan menggunakan air. Dan yang kita bahas kali ini adalah air-air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau pada part sebelumnya kita sudah membahas air yang boleh digunakan untuk bersuci, ada yang tidak makruh dan ada yang makruh. Maka pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin au izalati najasatin. Illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'dan fi solihi amma kana ba'da tibarima yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i. Dan bagian yang ketiga adalah air yang suci ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang suci tapi tidak mensucikan pada benda yang lain. Suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air yang mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, pertama air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi bukan hanya untuk menghilangkan hadas saja, tapi juga menghilangkan najis. Air bekas digunakan untuk menghilangkan najis, itu juga menjadi air mustakmal, walaupun itu najis, walau makfuan anhu kadamil baroghithi, walaupun itu najis yang dimakfu seperti darahnya nyamuk. Illam yazid waznuhu, jadi air mustakmal. Misalkan air mustakmal itu berarti orang wudu. Orang wudu membasuh wajah, maka bekas basuhan wajah ini menjadi air yang mustakmal. Jadi misalkan ada orang wudu di keran misalkan, kemudian di bawahnya di tadah ember misalkan, ember atau tempat yang lain dia berwudu, kemudian aliran dari wajah, dari tangan ini mengalir ke dalam ember, maka itu menjadi air yang mustakmal. Atau menghilangkan najis, misalkan seperti ini, ada di lantai, ada kotoran ayam misalkan, dihilangkan, kotoran ayamnya dibuang, kemudian dibersihkan sampai hilang sifat-sifatnya, tidak ada bendanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tapi hanya diambil pakai lap seperti itu atau dikasih sabun sehingga belum menjadi suci, itu belum menggunakan cara bersuci yang benar, maka itu statusnya masih najis tapi najis hukmi. Jadi hanya diambil kotorannya, dilap sehingga hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, itu belum suci. Bisanya suci nanti harus dibasuh pakai air. Kemudian setelah hilang sifatnya dibasuh pakai air. Air kalau sudah dibasuh pakai air, maka itu tempat itu menjadi suci. Dan air yang digunakan untuk membasuh itu menjadi air mustakmal. Jadi tidak boleh diambil lagi untuk mensucikan tempat yang lain, juga tidak boleh. Atau air digunakan untuk membasuh baju misalkan yang ada najisnya, itu airnya menjadi air mustakmal. Ba'da tibarima yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i. Walam yazid illam yataghayyar walam yazid waznuhu. Jadi air itu menjadi air yang digunakan untuk menghilangkan najis, itu menjadi mustakmal jika tidak berubah. Kalau dia berubah
Karena bercampur dengan najis, maka bukan mustakmal lagi namanya, tapi sudah menjadi air najis. Dan juga kadar air itu tidak bertambah. Tidak bertambah. Jadi kadar atau timbangan air itu tidak bertambah setelah pisahnya air dari benda atau tempat yang dibasuh tadi. Misalkan pakaian masih banyak disiram pakai air, setelah pisah dari tempat yang disiram kok airnya menjadi lebih banyak, menjadi bertambah, berarti itu menjadi najis, karena itu berarti bercampur dengan najis. Karena ada tambahan berarti ada sesuatu yang najis yang bercampur dengan air. Jadi tidak bertambah setelah mengira-ngira air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Misalkan airnya digunakan membasuh itu 1 siwur, dan kira-kira yang diserap oleh baju itu misalkan 1/10-nya. Tapi setelah mengalir kok air itu di bawah itu kembali ada 1 siwur lagi. Nah, berarti loh, padahal ada air yang diserap oleh baju, tapi kok sisanya kok masih ada 1 siwur penuh lagi. Berarti itu ada benda-benda najis di dalam pakaian yang bercampur dengan air, itu menjadi air yang najis. Tapi kalau tidak bertambah airnya, maka air itu menjadi air mustakmal. Kalau mustakmal itu masih suci, jadi suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, tapi statusnya suci. Berarti tidak boleh digunakan untuk berwudu, tidak boleh digunakan untuk mandi yang mandi wajib itu, bukan mandi, kalau mandi biasa setiap pagi sore itu ya boleh-boleh saja. Tapi mandi yang menghilangkan hadas itu tidak boleh. Atau juga digunakan untuk menghilangkan najis juga tidak boleh. Misalkan orang habis kencing atau habis buang air besar, cebok menggunakan air mustakmal, itu juga tidak sah. Air bekas wudhu atau bekas menghilangkan najis atau bekas mandi, karena menghemat, penghitungannya menghemat supaya tidak boros air mustakmal digunakan untuk cebok. Untuk cebok itu bisa menjadi bersih tapi tidak bisa suci. Karena apa? Air mustakmal itu suci tetapi tidak mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk mandi yang sifatnya mandi biasa keseharian, hanya untuk membersihkan badan boleh, untuk cuci muka boleh, cuci tangan kalau bukan menghilangkan najis ya boleh. Mungkin tangannya habis makan cuci tangan, atau mungkin sekarang di musim ada wabah corona, kita diperintahkan banyak cuci tangan pakai sabun. Itu air mustakmal boleh digunakan cuci tangan. Bahkan untuk minum juga boleh dikonsumsi, direbus, diminum, atau untuk apa saja selain untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis. Kalau untuk menghilangkan hadas atau najis termasuk cebok tadi, maka tidak sah. Harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi air mustakmal adalah air yang bekas digunakan untuk bersuci. Misalkan kita wudhu, maka bekasnya wudhu ini kita tampung di ember atau apa, itu menjadi air mustakmal. Atau kita wudhunya di kulah atau tempat atau bak yang ukuran airnya kurang dari 2 kulah, berarti air yang tidak banyak. Dan wudhu ini kita langsung masukkan ke dalam. Kita air ini banyak, air tangan kita masukkan ke dalam bak mandi tadi, maka itu menjadi air mustakmal. Ini masalah air ini ada yang banyak orang salah paham, yaitu ketika ada air mustakmal sisa wudhu mengenai air yang lain. Ini seringkali disangka air mustakmal. Misalkan ada orang wudhu, ada percikan air yang mengenai atau masuk ke dalam air 1 ember misalkan, atau kalau dulu itu namanya padasan.
tempat. Jadi percikan air yang sedikit ini seringkali disangka juga air mustakmal. Ada orang wudhu kok ada yang memercik pada air, disangkanya air yang di dalam ember itu menjadi mustakmal semua, padahal itu tidak. Jadi air mustakmal adalah memang air yang bekas digunakan untuk bersuci. Kalau hanya air yang terkena percikan atau bercampur dengan sebagian air mustakmal, maka itu tidak langsung menjadi mustakmal. Maka dilihat air mustakmalnya banyak sedikitnya itu diperhitungkan. Jadi kalau hanya kena percikan atau bercampur air mustakmal yang sedikit, maka itu tidak sampai menjadi mustakmal semua. Misalkan orang wudhu seperti ini ada memercik ke air dalam ember atau di dalam tempat lain, maka tidak menjadi mustakmal karena itu hanya sedikit. Jadi menjadi mustakmal kalau memang campurannya atau yang mustakmalnya itu banyak, dan itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya tentang air yang berubah karena tercampur air yang mustakmal. Untuk bahasan kali ini kami cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Nah, itulah pembahasan kali ini, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.